Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara menyatakan dalam notasi himpunan. Jadi, menyatakan himpunan itu ada 3 macam, ya. Jadi, dengan mendata satu persatu anggotanya, ini ya. Jadi, PQR ini adalah contoh himpunan yang menggunakan mendata satu persatu anggotanya, atau ini yang biasa disebut dengan metode tabulasi, ya. Jadi mendata satu persatu atau menuliskan setiap anggotanya. Kemudian alternatif yang kedua adalah menggunakan deskripsi. Deskripsi itu artinya murni menggunakan kata-kata atau kalimat. Jadi contohnya ya, untuk yang P 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa dengan himpunan bilangan asli di antara 2 atau 1 ya, di antara 1 dan 7. Nah, ini seperti itu. Atau bisa disampaikan juga bilangan cacah di antara 1 dan 7, ya, nggak ada masalah. Atau 5 bilangan asli pertama setelah angka 1 atau setelah bilangan 1, itu juga bisa ya. Jadi murni menggunakan redaksi kalimat atau kata-kata. Kemudian untuk notasi pembentuk himpunan itu menggunakan format seperti ini. Jadi himpunan kemudian X ya, atau variabel yang lain bebas. Cuma seringnya X ya. X kemudian ada garis seperti ini biasa disebut X di mana, nah gitu ya. Nah misalkan seperti ini contoh aja ya, X lebih dari 3, X bilangan asli. Nah jadi format penulisannya memang seperti ini. Jadi yang baku itu yang ini ya, yang saya tandai warna merah. Nah, ini yang saya garis bawah ini pakai gelombang itu yang menyesuaikan dengan kata-kata atau redaksi soalnya. Ya, tergantung bentuk soalnya. Jadi kalau X di mana? X itu adalah bilangan asli yang lebih dari 3. Nah, jadi kalau notasi pembentuk himpunan itu erat kaitannya dengan simbol-simbol matematika. Ya, ada lebih dari, kurang dari, kuadrat, dan sebagainya. Jadi ini yang menggunakan metode yang namanya notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau kita mau menuliskan anggotanya, ya boleh saja X di mana X itu bilangan asli yang lebih dari 3. Nah, berarti lebih dari 3 itu mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi, ini sama dengan yang ini. Jadi kalau ada himpunan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu bisa dituliskan dalam bentuk himpunan X di mana X lebih dari 3. Ya, ini kan lebih dari 3. Atau ini juga bisa menggunakan seperti ini ya, X di mana X lebih dari sama dengan 4. Nah, itu juga boleh. Ya, karena di sini ada sama dengannya. Artinya mulai dari 4. Ada keterangan, tinggal tambah X bilangan asli. Jadi menyatakan himpunan dalam suatu notasi pembentuk himpunan itu tidak tunggal. Maksudnya tidak tunggal itu artinya kalau ada himpunan 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, kita bisa menggunakan yang tadi ini, X lebih dari 3, X bilangan asli, atau bisa juga dengan X lebih dari sama dengan 4, X bilangan asli. Ya, nggak ada masalah. Jadi meskipun secara jawaban beda, namun pada kenyataannya ini menjelaskan himpunan yang sama. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Formatnya seperti tadi, jadi selalu seperti ini ya, X di mana. Nah, nanti ini, nah kurungnya seperti ini. Jadi yang di sini masih berupa titik-titik tergantung soalnya.
Jadi ingat-ingat baik-baik format penulisan untuk notasi himpunan, notasi pembentuk himpunan selalu seperti ini ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah bilangan asli. Ini disebut bilangan bulat ya boleh, bilangan cacah pun boleh, nggak ada masalah. Jadi nanti kita menggunakan kata-kata bilangan asli bisa, bilangan cacah boleh, bilangan bulat pun bisa. Nah, di sini kalau kita perhatikan mulai dari 2 sampai 6. Nah, tadi ya, ini bisa dikatakan 2 sampai 6 itu kan bilangan yang di antara 1 dan 7. 1 dan 7 kalau menggunakan redaksi antara itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. 1 kurang dari X kurang dari 7. Kemudian tadi boleh menggunakan redaksi bilangan asli, boleh juga cacah, boleh juga bulat ya, nggak ada masalah. Misalkan mau menggunakan bilangan bulat pun boleh. Nah, seperti ini. Jadi kita mengibaratkan bilangan-bilangan di sini adalah bilangan bulat yang lebih dari 1. Ya, ini kan bacanya bisa dibaca 1 kurang dari X, tapi juga bisa kita baca dari arah kiri, dari kanan ke kiri, yaitu X lebih dari 1. Tapi X juga kurang dari 7. Ya, otomatis 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya ya untuk menyatakan ke dalam notasi pembentuk himpunan. Kemudian untuk yang kedua, saya tuliskan di sini ya. Nah, untuk yang kedua, sama formatnya selalu seperti ini. Ya, di sini masih titik-titik tergantung soalnya. Oke, di sini 3, 5, 7, 11. Itu merupakan bilangan apa? Bilangan ganjil. Ya, ini naiknya 2 terus. Nah, karena ini bilangan ganjil, maka nanti kita untuk kata-katanya bisa menggunakan kata-kata X bilangan ganjil. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita menuliskan, nah itu ya, notasi atau simbol matematikanya. 3, 5, 7, 11. Itu merupakan bilangan ganjil. Tapi kalau kalian perhatikan, ini tidak ada angka 9-nya. Ya, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Tapi kan bilangannya ya, di antara 2 dan 12 boleh, 1 dan 12 boleh, 1 dan 13 itu boleh ya. Jadi bermacam-macam variasinya. Bisa dengan seperti ini. 2 kurang dari X kurang dari 12. Ya, itu juga boleh. Ini kan nilai-nilainya tetap yang 3, 5, 7, 11. Di antara 2 dan 12. Ini pun variasinya bermacam-macam ya. Boleh 2 sampai 12 atau di antara 2 dan 13 ya. Pun itu nggak masalah ya. Karena kan memang di antara 2 dan 13 maknanya 13 itu tidak termasuk anggota di sini. Ya, 13 itu sebagai batas namun tidak termasuk anggota. Sehingga ini pun boleh dituliskan 1 kurang dari X kurang dari 13 ya. Jadi untuk yang di sini bisa bermacam-macam variasi ya. Masing-masing anak bisa punya pendapat beda-beda, nggak masalah. Yang penting tetap nilainya sama. Nah, kaitan dengan yang tadi, Pak, tapi kan di sini tidak ada angka 9. Betul ya. Jadi kalau kita murni hanya menuliskan seperti ini, X di mana X itu di antara 2 dan 12, X itu bilangan ganjil, maka harusnya anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, dan 11. Ya. Namun kan di sini yang kita perlu jeli adalah 9-nya tidak ada. Nah, kalau 9-nya tidak ada, berarti gimana? Bisa dituliskan seperti ini. X tidak boleh 9. Nah, gitu ya. Ini kalau saya tuliskan detail di sini. X tidak boleh 9. Jadi kalau kita ingin mengecualikan 1 atau 2 bilangan, bisa ditambahkan kata-kata atau simbol X tidak sama dengan 9. Maknanya, kalau dibaca detail ya,
X di mana X itu adalah bilangan di antara 2 dan 12, X itu bilangan ganjil selain 9. Ya, jadi kalau saya tuliskan lengkap yang detail, nah seperti ini ya. X di mana X itu di antara 2 dan 12, atau ya, ini dulu boleh, X itu tidak boleh 9, atau X selain 9. X itu bilangan ganjil. Ini boleh. Nah, namun kalau kalian perhatikan sekali lagi, ya, lebih jeli mengenai himpunan yang kedua ini, mungkin juga ada yang punya pendapat 3, 5, 7, 11 itu kan juga merupakan bilangan prima. Ya, betul ya, bilangan prima. Tapi yang bukan 2 ya, karena 2 juga prima tapi kan tidak termasuk di sini. Maka ini Cun bisa dituliskan seperti ini, X di mana ya X di antara 2 dan 12. Karena 9 itu bukan prima, maka tidak perlu ditambahi kata-kata seperti ini ya. Langsung X bilangan prima. Ya, jadi kalau menggunakan kata-kata ini bacanya X itu adalah bilangan yang di antara 2 dan 12, X itu bilangan prima. Maka otomatis anggotanya adalah 3, 5, 7, dan 11. Gitu ya. Jadi pakai ini boleh, pakai ini boleh ya, atau menggunakan yang di antara 2 dan 13 ya boleh, 1 dan 13 itu ya boleh. Jadi sangat bermacam-macam variasi cara menyatakan notasi pembentuk himpunan. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 3. Nah, kalau yang nomor 2 paham dengan baik apa yang tadi saya sampaikan, maka saya yakin nomor 3 ini nggak ada masalah ya. Karena kalau kalian perhatikan, ini kan genap semua ya. Nah, kalau diantaranya bebas, boleh 6 dan 17 ya boleh, 7 dan 18 ya boleh. Jadi untuk redaksi yang diantara terserah kalian ya. Misalkan tadi ya, ini kan dibatasi oleh sebelum 8 ya, boleh 6, boleh 7 pun boleh. Kurang dari X, kurang dari 17 ya. X itu bilangan genap. Nah, ini boleh. Atau kalau menggunakan redaksi sama dengan, nah ini juga boleh lagi ya. X, nah misalkan seperti ini, 7 kurang dari X kurang dari sama dengan 16. Kalau ada seperti ini, maknanya 16 itu memang sebagai batas, tapi 16 itu masih termasuk anggota himpunannya. Kenapa? Karena kalau ada sama dengannya ini ya, di bawah, ini kan bacanya kurang dari atau sama dengan 16. Jadi sama dengan 16 itu boleh. Ya. Jadi kalau yang di atas ini 17 itu sebagai batas tapi tidak termasuk. Sedangkan kalau yang bawah kalau ada sama dengannya 16 itu sebagai batas tapi juga masih termasuk. Sehingga ini tinggal ditambahi X bilangan genap. Atau kita menggunakan redaksi lain juga boleh. X kelipatan 2. Nah itu juga boleh. Sehingga nanti ketika ada angka-angka yang misalkan 8, 12, 16 ya boleh dikatakan kelipatan 4. Nah gitu ya, itu juga boleh. Jadi ini menggunakan redaksi X bilangan genap ya boleh, ataupun X bilangan kelipatan 2 juga nggak masalah ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk materi menyatakan ke dalam notasi pembentuk himpunan. Nah, sebelum video ini saya akhiri, ini sudah saya siapkan 3 buah latihan soal untuk kalian. Jadi gunakan teori yang sama dengan yang tadi ya, sehingga nanti pun untuk menjawab soal ini setiap anak itu bisa berbeda-beda jawabannya, nggak ada masalah, yang penting benar ya, sama-sama benar. Nah ini ada 3, silahkan nanti kalian coba semaksimal mungkin. Kalau memang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.